Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo, apa kabar? Semoga Anda semua selalu diberikan kesehatan, ya, selalu diberikan rezeki barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membicarakan tentang aspek teknis pembangunan pabrik pakan, ya, dan berbagai hal yang diperlukan, disiapkan di dalam pengelolaan pabrik pakan tentunya, ya. Kita terus bersemangat untuk membangun hal ini untuk mendukung produktivitas ternak kita. Aspek teknis dan teknologi, ya, secara teknis dan operasional kecenderungan industri pakan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu berdasarkan penggunaan teknologi dan berdasarkan skala pengusahaannya. Jadi berdasarkan penggunaan teknologi, industri pakan diklasifikasikan menjadi industri yang modern, ya, dan industri yang manual. Nah, industri modern ini yang sudah biasanya sudah menjadi perusahaan yang besar, ya, multinasional, sementara yang industri yang manual biasanya dilaksanakan atau digunakan oleh para peternak atau kelompok ternak, ya, yang di daerah-daerah. Tapi tidak apa-apa untuk memulai dari hal yang kecil ini untuk mensupport pakan yang ada di sekitar kita tentunya, supaya produktivitas ternak kita bisa dipertahankan. Nah, industri pakan dengan teknologi modern merupakan industri dengan skala perusahaan yang besar, di mana pada umumnya hasil produksinya dalam bentuk pelet dan mass, ya, termasuk juga konsentrat, ada dalam bentuk yang lain, ada bentuk cube dan lain-lain, ya. Tapi yang biasa beredar di pasaran itu adalah bentuk pelet yang jelas diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan pakan unggas yang jumlahnya sangat besar, ya, baik yang broiler, pedaging, ataupun yang layer, yang petelur, ya. Dan juga untuk unggas yang lain ada puyuh di situ, dan aquafeed, ya, ataupun untuk pakan ikan atau pelet ikan. Nah, skala pengusahaan industri ataupun pabrik pakan dapat dibedakan sebagai berikut, ya. Salah satu misalnya kalau kita menyebut skala kecil misalnya, maka tingkat atau skala produksinya sekitar 1 ton per jam dan menggunakan teknologi yang agak manual nih, agak manual, dan peralatan yang agak sederhana, ya. Kemudian skala menengah itu tingkat produksi misalnya sekitar 10 ton per jam menggunakan teknologi yang semi otomatis. Kemudian skala besar tingkat produksinya bisa mencapai 25 ton per jam menggunakan teknologi otomatis, ya. Semuanya sudah serba computerized, ya. Cuma dia di belakang meja dengan komputer, panel komputer, tinggal mengatur menggunakan silo-silo bahannya, ya. Tempatnya itu menggunakan silo yang besar, dan secara otomatis itu bisa sudah dilakukan, ya. Kita cuma tidak bisa melihat prosesnya karena sudah sangat sudah seperti industri yang layaknya ini, ya. Jadi industri dan atau pabrik pakan pada skala pengusahaan besar juga mengembangkan pola kemitraan dan bahkan menguasai hampir seluruh subsistem dari hulu sampai hilir. Nah, ini yang terjadi pada saat ini, ya. Kita berharap, ya, untuk saat ini dikuasai beberapa, ya, pabrikan tertentu, ya. Nah, ke depan kalau bisa tidak menjadi kartel seperti ini. Misalnya ada BUMD, ya, badan usaha milik daerah yang memang walaupun skalanya tidak sebesar mereka sudah mempunyai kapasitas produksi misalnya yang bisa mencukupi tiap provinsi. Alangkah bagusnya seperti ini. Jadi tidak ada ketergantungan sehingga yang namanya kekurangan, kadang-kadang kurang
pakan itu bisa disuplai oleh daerah itu sendiri. Kita berharap demikian ke depan, boleh bermitra atau anak mitra atau bermitra dengan perusahaan yang besar, tapi kita maju bersama, jangan sampai terkesan pada saat ini ya, pada menjelang lebaran ya, peternak lagi bagus-bagusnya, lagi motivasinya tinggi untuk meningkatkan kapasitas produksi, ternyata harga pakan meningkat dan bahkan harga pakan tidak ada. Nah, ini yang jadi masalah ya. Kita berharap ke depan itu sudah ada solusi, jangan sampai masalah itu menjadi masalah yang terus berulang setiap tahun. Kadang-kadang kita juga kok nggak ada solusi yang benar gitu ya. Kita berharap bisa kita lakukan ke depan itu. Oke. Nah, skala pengusahaan tersebut setidaknya memberikan gambaran dasar bahwa pengusahaan industri pakan ternak juga dimiliki oleh pengusaha besar dan juga usaha kecil menengah. Kita berharap demikian. Ya, jadi boleh misalnya dilakukan pembinaan oleh perusahaan yang besar itu ya, sebagai anak ya yang dibesarkan nanti supaya bisa bermitra, sama-sama diuntungkan. Nah, kondisi ini dalam perkembangannya memerlukan perhatian khusus ya, dan dukungan pembiayaan terutama untuk usaha yang masih kecil, menengah, industri pakan ini ya. Jadi perkembangan dan pergeseran kinerja industri pakan sebenarnya telah dimulai sejak puluhan tahun yang lalu ya. Namun pemahamannya terhadap perkembangan dan dinamisasi ini dapat kita ketahui sejak terjadinya keterpurukan industri peternakan pada saat krisis ekonomi kita berlangsung ya. Kita lihat beberapa informasi ya, pada tahun 1999 ya. Awalnya dimulai dari 1998, produksi pakan diperkirakan mencapai 3,8 juta ton ya, jumlah yang jauh menurun dibanding sebelum krisis ekonomi ya, sekitar 6 juta ton pada tahun 1997. Jadi sudah mulai menurun, mulai dari 98 sampai 99 ini puncaknya. Nah, namun demikian kondisi ini tidak berlangsung lama karena kebutuhan yang memang pada saat itu ya dibutuhkan juga, tetap harus berproduksi ya. Ternak itu orang juga harus makan, dia butuh protein hewani, butuh ayam broiler, butuh telur ya. Maka pada tahun 2000 kembali terjadi peningkatan, dan bahkan ini luar biasanya pada tahun 2021 kemarin produksi sudah mencapai 1187,7 juta metrik ton. Ya, angka yang luar biasa. Ini peluang yang sangat besar. Ini harus kita tangkap bersama dan menjadi kesadaran bersama. Ayo kita harus benar-benar kita kelola bersama ya. Pabrik besar memang sudah sangat amat membantu, tetapi kalau misalnya mereka menguasai dari hulu ke hilir, itu menjadi suatu praktek yang tidak sehat ya. Kita berharap ada semacam ya pelimpahan ataupun ya pembinaan untuk yang kecil supaya menjadi besar. Nah, peningkatan ini merupakan dampak positif meningkatnya kembali produksi ternak, terutama ternak unggas, karena hampir 80% produksi pakan diperuntukkan bagi ayam dan sisanya untuk aquafeed atau pakan ikan ya. Itu beberapa hal yang gambaran untuk atau yang terjadi di Indonesia. Nah, peningkatan populasi dan produksi peternakan harus didukung oleh ketersediaan sarana produksi ternak yang memadai, ya, yang murah dan mudah diperoleh, termasuk di dalamnya ketersediaan pakan. Jadi orang tidak susah-susah kalau mau beternak, sudah ada pakannya, sudah siap. Seperti kita tahu ya bahwa terdapat 3 unsur utama yang biasanya kita harus pegang, harus kita jadikan
patokan ya untuk menentukan produktivitas usaha peternakan tersebut yang dikenal dengan istilah gold triangle ya, yaitu breeding, feeding, dan manajemen. Nah, umumnya pakan untuk ternak unggas sudah dalam bentuk jadi complete feed. Orang tidak menyusun ransum, tinggal berikan, tinggal ada ternaknya kita berikan, insya Allah sudah selesai. Nah, ini yang kelebihan dari complete feed ya, dan sangat sulit rasanya mengintervensi peternak untuk menggunakan pakan yang lain. Apalagi sekarang ini sudah ada tren ya, mereka sudah memproduksi bibitnya, sudah sedemikian rupa, kemudian produksi pakannya, produksi obat-obatannya. Jadi ada ketergantungan yang besar ya. Kita berharap hal ini bisa dicairkan ya, supaya nanti ke depan itu kita sama-sama sukses tadi, sukses bersama tentunya. Nah, peluang yang mungkin dapat digarap adalah penyediaan pakan konsentrat untuk ruminansia, misalnya sapi, kerbau, dan kambing, termasuk mungkin ya sebagian kuda ya, non ruminansia ya, kuda, itik, entok, dan lain-lain yang mungkin bisa kita ini salah satu peluang yang belum mereka menjadi concern mereka ya. Jadi di samping kita bergerak terus di setiap provinsi, tentunya ada peluang-peluang yang bisa kita lakukan. Nah, unsur penentu dalam keberhasilan teknis dan ekonomis peternakan adalah kemampuan mengintegrasikan ketiga faktor di atas ya, breeding, feeding, and management ya. Jadi bibit ya, pakan, dan manajemennya, pengelolaan, sehingga tercapai hasil yang efisien dan optimal. Nah, fungsi pakan bagi ternak tidak hanya sebagai sumber energi untuk hidup pokok ya, tetapi pakan tersebut juga berperan sebagai bahan yang akan diubah dalam bentuk menjadi daging. Jadi dalam bentuk produksi ya, apakah dia produksinya daging ataupun susu untuk sapi perah atau telur untuk layer, sehingga ketersediaan pakan berkualitas menjadi syarat utama untuk dapat menghasilkan daging, telur, dan susu yang berkualitas juga ya. Jadi itu sangat-sangat relevan kalau misalnya ya sangat istilahnya linear. Kalau pakan yang kita berikan kualitasnya bagus, otomatis produknya daging, telur, dan susu itu akan kualitasnya bagus juga. Nah, pakan yang berkualitas tinggi tentunya akan memberikan tingkat efisiensi dalam penggunaan sumber daya, termasuk pembiayaan usaha, karena kualitas pakan yang baik akan memberikan implikasi positif terhadap aspek produksi dalam budidaya ternak. Nah, semakin bertambahnya kebutuhan ternak, maka penyediaan pakan untuk produksi ternak otomatis juga meningkat. Oleh karena itu ya, keberadaan industri ataupun pabrik pakan merupakan suatu hal yang relevan dengan pertumbuhan industri peternakan. Hal tersebut ya sangat jelas merupakan peluang yang masih potensial digarap sebagai unit bisnis dengan prospek pasar yang jelas. Ya, ayo kita semua anak bangsa ya, bro and sis ya, kita tangkap peluang ini bersama-sama sesuai dengan kemampuan masing-masing tentunya ya. Kita harus memotivasi diri, ini peluang sangat besar, harus kita tangkap, harus bisa mensejahterakan kita semua ya. Kalau tidak, kapan lagi kita menangkap peluang ini? Jangan ya seperti dulu-dulu lagi gitu. Jadi tidak ada perubahan. Yang penting itu ada langkah demi langkah untuk menuju tujuan, supaya swasembada dan kedaulatan pangan terutama di sektor protein hewani ini kita bisa sediakan untuk masyarakat, untuk rakyat kita semua tentunya ya. Jadi kita bahas kembali tentang yang teknis lagi tentang pemilihan bahan baku. Sudah barang tentu kalau misalnya pabrik sudah kita didirikan, apa yang harus dilakukan? Kemudian yang jelas adalah bahan baku ya.
Pakan ternak dihasilkan berupa pakan penguat ataupun konsentrat yang diproduksi dengan menggunakan bahan baku rumput, misalnya untuk ini ya, untuk ruminansia, jerami maupun limbah ikutan pertanian dicampur dengan tetes, tebu atau molase dan bekatul ya. Bahan baku tersebut cukup tersedia di daerah kita ya, lokasi sekitar pabrik, serta mempunyai kandungan protein yang diperlukan oleh ternak. Nah, pengadaan bahan baku baik kontinuitas yang penting juga termasuk ketersediaannya maupun harganya dan kualitas bahan baku sangat penting bagi perkembangan suatu industri pakan. Dalam pengadaan bahan baku untuk pabrik pakan, maka beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain. Nah, secara umum kita di Indonesia itu ada pakan dasar atau jenis bahan dasar yang untuk unggas itu kita pasti punya dan bisa kita tanam di seluruh Indonesia di mana saja. Misalnya jagung ya kan merupakan bahan utama untuk pakan unggas. Nah, untuk pakan ruminansia jelas itu adalah rumput-rumputan sumber serat termasuk leguminosa hijauan dalam bentuk legium, baik leguminosa pohon ataupun leguminosa yang merambat ya, termasuk sumber protein sebagai tambahan di dalam menyusun ransum ya. Itu ada semua ya, yang minor-minor bisa kita abaikan, kita cari istilahnya sumber lain yang bisa kita lakukan ya. Nah, yang pertama yang harus dilakukan adalah melakukan pemesanan sesuai dengan proyeksi produksi. Berapa sih kapasitas yang akan kita siapkan produksi untuk pabrik kita misalnya. Yang kedua, melakukan proses MRP, Material Recruitment Planning. Ada perencanaan di situ ya. Karena tidak bisa produksi pabrik itu kita berhenti ya. Biasanya begitu kita sudah berproduksi, sudah ready, itu kita udah harus jalan terus ya, karena itu berkaitan dengan segala macam tenaga kerja, sumber daya yang lain tentunya. Yang ketiga, untuk keberlanjutan itu melakukan MOU ya, dengan para pemasok. Jadi terus biar ada keberlanjutan atau kontinuitas. Yang tidak kalah pentingnya yang keempat itu adalah memeriksa kualitas dan kuantitas bahan. Kualitas ini penting. Jadi ada keajekan, ada kestabilan kualitasnya walaupun itu dalam bentuk bahan, dan juga di dalam prosesnya jangan terlalu lama mengendap di gudang misalnya, karena rentan juga untuk terjadinya kerusakan, termasuk kuantitas bahannya ya. Kalau bahannya tidak ada, harus sudah disiapkan alternatif yang lain bahan yang bisa menggantikan yang kualitasnya setara dengan yang tidak ada tersebut. Yang kelima itu adalah mengelola penyimpanan bahan baku sesuai dengan standar kualitas. Jadi termasuk bahan yang untuk pakan ternak itu adalah ada beberapa bahan yang mudah rusak ya. Contoh yang pakan utama jagung itu ada ya ada masanya. Jadi kalau penyimpanannya kurang bagus itu bisa kutuan misalnya. Nah, ini sangat amat menurunkan kualitas. Misalnya kalau kadar airnya terlalu tinggi, ini terjadi proses nanti ini banyak jamur ya. Apalagi kalau terjadi di situ Aspergillus dan Aspergillus niger ataupun yang lain, jamur-jamur yang bisa berdampak menghasilkan residu yang berdampak meracuni meracuni daripada ternak nantinya. Kita berharap jangan sampai demikian. Kemudian yang keenam, mapping pasar. Yang utama ya, kita mau produksi pakan itu pasti ya mau dijual dan kita berharap mendapatkan keuntungan. Harus dipetakan dulu pasarnya seberapa, nanti itu disesuaikan dengan kapasitas yang akan kita produksi ya. Jangan sampai mubazir, setelah diproduksi nggak ada yang beli ya, nggak mungkin kita berusaha seperti itu. Yang ketujuh adalah pengadaan stok berdasarkan produksi dan pasar. Jadi jelas kita harus melakukan hal itu. Nah, kemudian penerimaan bahan baku pakan ternak merupakan salah satu aktivitas penting dalam produksi pakan ternak ya.
Kemudian strategi pemesanan bahan baku. Bagaimana strateginya? Strateginya untuk dapat melakukan pemesanan bahan baku pakan ternak unggas diperlukan pengetahuan tentang faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan pemesanan dan cara atau prosedur pemesanan bahan baku pakan ternak. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemesanan bahan baku pakan ternak unggas antara lain salah satu ya, jenis dan karakteristik bahan baku pakan ternak tersebut ya, apa dalam bentuk cairan, butiran ataupun dalam bentuk dedak ataupun mes ya. Ini juga harus dipertimbangkan. Kemudian jumlah kebutuhan bahan baku pakan ternak tersebut, kemudian rencana stok bahan baku pakan ternak, kemudian kualitas bahan baku pakan ternak tersebut, termasuk lokasi sumber bahan baku pakan ternak, karena kita kan harus mungkin menggunakan transportasi berapa lama di perjalanan, itu harus dipertimbangkan dengan stok yang sudah ada di misalnya di gudang kita. Jangan sampai stoknya di gudang sudah nggak ada, sementara bahan pakannya belum sampai. Nah, ini akan menimbulkan masalah ya. Kemudian harga bahan baku pakan ternak itu sendiri ya, bahan bakunya berapa harganya. Kalau memungkinkan memang harganya murah, kualitasnya bagus ya, dan bisa terjadi ini kontinuitas terhadap bahan tersebut. Kemudian yang jelas transportasi dan cara pembayaran. Bagaimana transportasinya, menggunakan kapal kah ataupun menggunakan truk kah atau perjalanan darat dan lain-lain ya. Itu beberapa hal yang harus kita pertimbangkan. Kemudian yang kedua, cara atau prosedur pemesanan bahan baku pabrik pakan ternak unggas ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu yang harus kita lakukan adalah mencari informasi lokasi sumber bahan baku pakan tersebut. Ada lumbung-lumbung tertentu misalnya yang memang banyak diproduksi jagung misalnya ya, itu kita harus benar-benar cari informasi ya, supaya kita mendapatkan harga yang baik ya. Dalam artian harga yang baik ini yang bersaing, tidak terlalu mahal, dan memang kalau misalnya sudah diproses produksi kita bisa masih untung ya, karena memang jagung itu adalah bahan dasar, bahan utama untuk pembuatan pelet untuk unggas ya. Kemudian setelah kita tahu, kita hubungi produsennya bahan baku tersebut. Setelah dihubungi produsennya, baru kita menyepakati spesifikasi bahan baku pakan tersebut. Kemudian harganya berapa, jumlahnya berapa, waktu pengiriman sampai ke tempat pabrik kita itu berapa lama. Setelah itu baru kita lakukan pembayaran. Pengiriman sampel bahan baku pakan ternak ya, kalau sudah ininya sudah di deal, sudah jadi. Kemudian kita lakukan juga sebelum diproses sumber bahan pakan itu perlu dilakukan pengujian ya, pengecekan kesesuaian bahan pakan dengan spesifikasi ya, disampling dulu. Setelah ini akan menentukan kualitas dari produk pelet yang kita buat ya. Nah, setelah itu penyepakatan pemesanan atau pembelian bahan baku pakan ternak tersebut, kemudian mencari informasi lokasi sumber bahan baku pakan ternak, kemudian menghubungi produsen bahan baku pakan ternak dan menyepakati hal tersebut ya. Itu adalah beberapa hal yang kita lakukan pada ini ya, proses. Nah, berikutnya adalah pengadaan bahan baku secara sederhana, yaitu dengan cara sebagai berikut. Misalnya menghitung kebutuhan bahan baku ya, berapa sih yang kita butuhkan. Nah, mencari informasi penjual bahan pakan, yaitu mencari informasi penjual bahan baku ataupun pakan yang dapat dilakukan melalui survei ke penjual, bisa bahan baku pakan ataupun
bisa melalui internet. Sekarang ini kan zamannya sudah teknologi informasi ya, semuanya insya Allah bisa di tracer dulu, bisa kita lihat melalui internet ya, media massa, apalagi sekarang segala macam banyak jenisnya, atau melalui peternak lain ada informasi ya, biasanya mereka membentuk asosiasi yang memberikan informasi ya, di mana mungkin pakan yang atau bahan pakan bisa kita peroleh. Yang berikutnya adalah mengecek kondisi bahan pakan atau kualitas bahan baku, harus dicek ya mutunya sebelum dibeli. Kualitas bahan baku akan sangat berpengaruh pada harga bahan baku tersebut. Uji kualitas secara fisik ya, dan ataupun uji laboratorium ya. Kemudian bahan yang sering diuji di lab itu adalah bahan yang sumber protein, karena biasanya sumber protein itu harganya mahal dan mudah rusak, yang jelas itu ya. Tidak bisa kita misalnya menyimpan dalam waktu yang lama dalam jumlah yang banyak, apalagi pengaturan ya keluar masuknya tidak kurang pas, itu akan bisa menimbulkan permasalahan. Nah, contoh misalnya ya, kalau ada memakai tepung darah itu juga cepat rusak, bungkil kedelai, tepung ikan dan lain-lain. Nih khusus dengan tepung ikan nih kita sedih, kadang-kadang kita negara kepulauan yang mayoritas 2/3 laut, tetapi untuk urusan tepung ikan ini kita masih impor ke negara yang sangat jauh ya, ke Brasil, ke negara Amerika Latin sana, atau Chile, ada negara-negara yang kecil gitu. Nah sedih ya, ini harus kita bagaimanapun harus kita rubah, harus kita berupaya. Kalau bisa kita bagaimana caranya kita menyediakan tepung ikan. Kalau toh sulit, ini kita punya potensi yang di daerah tropis ini yang sangat besar yang lain. Kalau tidak ada tepung ikan, kita ganti dengan tepung sumber protein lain, misalnya tepung maggot ya, BSF ya, black soldier fly yang bisa kita budidayakan, ataupun jangkrik, ataupun sumber protein lain yang potensinya sangat besar dan bisa kita kelola ya. Dan itu kita susun ransumnya, bukan berarti tidak bisa ya, kita susun ransumnya sedemikian rupa yang memang sesuai dengan kebutuhan, dan itu sangat mungkin kita bisa produksi dalam jumlah yang massal, atau misalnya tepung cacing ataupun apa, tepung ulat yang bisa berproduksi yang sangat cepat, itu kita bisa lakukan ya. Jadi tidak kalah ininya proteinnya dengan tepung ikan misalnya yang ada dari luar tersebut. Memang ya ada keengganan ya yang jelas, ini kita harus ya tadi, karena memang penguasa pabrik pakan itu aja, jadi ya mereka yang mengendalikan semuanya. Nah kemudian kita lakukan negosiasi harga. Untuk dapat bernegosiasi kita harus paham harga berlaku pada saat kita membeli bahan. Dalam negosiasi harga harus disepakati harga bahan itu berapa, ongkos pengirimannya berapa, cara pembayarannya bagaimana, dan lain-lain. Kemudian kita lakukan transaksi pembayaran ya. Nah, kesepakatan pembayaran berdasarkan harga yang disepakati. Pembayaran bisa dilakukan dengan tunai ataupun dengan cek atau transfer biaya. Syarat pembayaran harus disepakati adalah pakai pembayaran uang muka, kemudian bahan dilunasi setelah bahan kita terima ya. Kemudian untuk perusahaan besar pembayaran biasanya pakai jangka waktu, apakah misalnya 1 bulan, 2 bulan, dan lain-lain, tergantung kesepakatan ya. Jadi pembayaran biasanya dengan cek mundur ya, yaitu cek yang bisa diuangkan setelah jangka waktu ditetapkan dalam surat cek tersebut, dan mengangkut bahan pakan ya. Selanjutnya bagaimana pengangkutannya? Umumnya menggunakan mobil truk misalnya. Ukuran mobil disesuaikan dengan jumlah bahan yang dibeli. Mengangkut bahan yang sedikit dengan truk besar merupakan pemborosan ya, tidak efisien.
harus benar-benar ini harus diperhitungkan dalam biaya pengangkutan tersebut ya. Pengangkutan bisa dilakukan oleh perusahaan ya penyedia, kalau sekarang sudah banyak sekali ya jasa ini ya, tracking ini penjual bahan ya, ataupun menyewa truk secara independen ya. Silakan nanti disesuaikan, yang jelas harus ada aspek efisiensi di dalam transportasi ini sehingga kita bisa bersaing nantinya. Yang keempat itu pengadaan bahan baku melalui supplier. Perusahaan penjual bahan pakan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut ya. Misalnya menghitung kebutuhan bahan baku. Kebutuhan bahan baku pakan ternak dapat dihitung berdasarkan jenis pakan yang akan diproduksi, komposisi, jumlah bahan baku pakan ternak yang diperlukan ya. Kemudian mencari informasi perusahaan supplier bahan baku pakan dapat dilakukan melalui survei langsung, melalui telepon atau melalui internet. Ataupun setelah itu kita melakukan ya kontrak negosiasi harga. Untuk dapat bernegosiasi kita harus paham harga yang berlaku ya pada saat itu. Kita harus membeli yang pada saat kita membeli pakan itu. Dalam negosiasi, harga harus disepakati, harga bahan, kemudian ongkos pengirimannya berapa, dan bagaimana cara pembayarannya, dan perjanjian lain yang mungkin diperlukan ya, termasuk di dalam packagingnya ya. Kan dalam perjalanan sudah barang tentu bisa saja terjadi hujan ataupun ada klausul ya, bagaimana terjadi misalnya pembusukan atau tidak sampai sesuai waktu perjanjian, itu harus dilakukan, disepakati di awal ya. Oke. Nah, pemesanan atau order pemesanan atau purchasing order memuat ya perusahaan penjual supplier, kemudian perusahaan pembeli, nama bahan pakan, deskripsi bahan pakan, jumlah yang akan dibeli, kemudian kemasannya seperti apa, tanggal pemesannya tanggal berapa, dan tanggal pengiriman bahan ya. Semua harus fair nanti. Kemudian menerima dan memeriksa penawaran dari perusahaan supplier tersebut. Nah, setelah ada persetujuan pembelian, maka delivery atau pengiriman umumnya menggunakan kendaraan angkutan truk ya. Ukuran kendaraan disesuaikan dengan jumlah bahan yang diangkut. Pengangkutan bisa dilakukan oleh perusahaan penjual bahan baku atau menyewa truk secara independen. Itu beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang berikutnya yang harus dilakukan dan sangat penting itu uji mutu atau kontrol mutu. Uji mutu dapat dilakukan baik secara fisik ataupun secara kimia dengan mengambil sampel bahan baku ya sebelum diproses untuk dijadikan pelet atau pakan ternak ya. Dan berikutnya adalah cara pembayaran. Cara pembayaran bahan baku pakan ternak pada saat mengadakan atau pengadaan dapat dilakukan dengan beberapa cara, bisa secara tunai, kredit maupun berjangka. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan ini ya. Kita berharap bisa sharing ilmu ini bermanfaat bagi Anda semua ya. Terus nanti kita melakukan perubahan yang jelas untuk mendukung ketahanan pangan ya dan kedaulatan pangan kita ke depan ya. Tentunya kita harus upayakan semaksimal mungkin, seoptimal mungkin sehingga kita bisa sejahtera bersama ya. Fastabiqul khairat, nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi